Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita selalu mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut, yaitu dengan berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, di antara amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hambanya yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal-amal soleh yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Di antara amal-amal yang dicintai Allah SWT dari seorang hamba, yaitu amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba secara sembunyi-sembunyi. Amal soleh, amal perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang hambanya secara diam-diam. Tidak ada orang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melakukan satu amal soleh, kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu, orang lain tidak tahu. Bahkan orang yang paling dekat dengan dirinya pun, istrinya pun tidak tahu. Nah, ini salah satu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada satu hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, man istata'a minkum ayyakuna lahu khibqun min amalin salih fafa'al. Barang siapa di antara kalian, kata Rasulullah SAW, mampu untuk melakukan amal-amal soleh yang tersembunyi, maka lakukan itu. Hadis ini sahih. Mengapa? Karena amal yang dilakukan seorang hamba yang secara diam-diam, dia sembunyikan amalnya, tidak ada orang tahu kecuali dia dengan Allah SWT, itu nilainya besar dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sahabat melakukannya. Ya. Jadi tidak harus beramal besar. Amal kecil pun jika dia lakukan tulus ikhlas dan dia sengaja menyembunyikan hanya berharap wajah Allah, mengharap keridhaan Allah Ta'ala, ini merupakan amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh di antara amal-amal ini, ya, amal-amal soleh yang tersembunyi yang sahabat lakukan. Ya, harapannya kita membicarakan ini, mudah-mudahan kita bisa mengikuti. Kalau tidak bisa 100%, ya 70%, 50%. Ya. Salah satu contoh bahwa sahabat Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar ini sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau Allah menyuruh aku untuk memilih seorang kekasih di bumi ini, maka kekasihku adalah Abu Bakar.
Dan Abu Bakar, kata para sahabat yang lain, jika ditimbang imannya Abu Bakar di satu mizan timbangan, kemudian diletakkan imannya seluruh makhluk manusia di bumi ini, masih berat timbangan imannya Abu Bakar. Ya. Abu Bakar ketika dia menjadi khalifah, dia punya satu kebiasaan, dan kebiasaannya dia lakukan diam-diam. Ya, jadi ba'da salat subuh, Abu Bakar ini pulang sebentar ke rumahnya, kemudian keluar. Pulang sebentar ke rumah, kemudian dia keluar. Itu rutin dia lakukan. Rutin dia lakukan. Sehingga sahabat Umar ini penasaran. Ini Abu Bakar pada subuh pulang, tidak lama keluar lagi dari rumahnya. Kemana Abu Bakar ini? Akhirnya karena penasaran, Umar mencoba untuk mengikuti kemana Abu Bakar ini pergi. Setiap subuh dia lakukan seperti itu. Satu hari diikuti oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar menuju tepian kota Madinah. Ya, dia berjalan kaki sendiri. Ya. Dia berjalan dengan cepat, diikuti oleh Umar dari belakang. Abu Bakar tidak tahu kalau ada Umar mengikuti. Ternyata sampailah Abu Bakar ini di satu rumah tua. Ya, kalau bahasa kita gubuk reot. Ya, rumah yang tua. Masuklah Abu Bakar. Umar bersembunyi, diriwayatkan Umar ketika itu bersembunyi di satu batu yang besar. Lama ditunggu. Setelah lama menunggu, akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini keluar dari rumah itu. Setelah Abu Bakar keluar dan pulang menuju Madinah, maka Umar ini keluar dari balik batu itu, masuk ke dalam rumah ini. Umar memberikan salam. Ternyata dilihat ada seorang anak kecil, ya, seorang anak kecil menjawab salamnya Umar ini. Kemudian terjadilah pembicaraan, dengan siapa kamu tinggal? Saya tinggal dengan nenek saya. Ternyata di rumah itu isinya cuma 2 orang. Ya, ada seorang wanita janda buta, hidup dengan seorang cucunya. Ya, janda tua buta hidup dengan cucunya. Lantas terjadilah dialog antara Umar dengan si janda ini. Ditanya oleh Umar, itu tadi laki-laki yang masuk ke rumah ini siapa? Saya nggak tahu. Saya tidak tahu siapa dia. Ya. Lantas apa yang dilakukan di rumah ini? Dia datang tiap hari kemari ini. Dia datang membawakan makanan untuk aku, membuatkan aku makanan, memeraskan susu kambingku, dan membersihkan rumahku. Ya. Kamu kenal? Nggak kenal. Ya. Lantas Anda membayar berapa kepada laki-laki itu? Dari mana saya harta, katanya. Saya seorang janda miskin tinggal dengan cucu saya yang yatim. Lantas orang laki-laki tadi itu tiap hari membuatkan makananmu, membersihkan rumahmu, sebelum pulang memeraskan susu kambingnya, diberikan minum ya untuk si janda ini dan cucunya yang yatim ini. Sudah berapa lama dilakukan? Sudah lama. Hampir tiap hari dia datang seperti itu. Saya tidak kenal orang itu. Dan sudah lama dia lakukan itu. Maka Umar terdiam sebentar, kemudian pamit pulang. Sambil Umar mengatakan, laqad at'abta khulafa'al min ba'dika ya Abu Bakar. Sungguh engkau telah meninggalkan beban yang berat untuk khalifah yang datang setelahmu.
apa yang dilakukan Abu Bakar ini menjadi beban bagi khalifah yang setelahnya. Menurut Umar, luar biasa, ini amal nggak gampang orang lakukan, ya. Hampir tiap hari tanpa diketahui siapa yang datang ini. Abu Bakar mengurus makannya, memberikan minumnya, membersihkan rumahnya, memeraskan susu kambingnya. Tidak ada orang yang tahu dia melakukan itu. Hanya dia dengan Allah. Ya, tetapi akhirnya karena penasaran Umar mencari tahu. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ya. Demikian pula sahabat yang lain, bahkan sahabat Ibnu Mas'ud berpesan kepada sahabat-sahabatnya, kalau engkau melakukan amalan-amalan sunnah, usahakan jangan ada orang tahu. Kalau engkau melakukan puasa-puasa sunnah, tidak usah banyak orang tahu, kalau perlu tidak ada orang tahu. Maka supaya tidak banyak orang tahu, kalau pagi-pagi hari engkau rambutmu kau minyaki, mukamu itu kasih bersih rambutmu sehingga tidak terlihat lusuh seolah-olah engkau puasa. Kadang-kadang orang puasa itu bawaannya ya lemah, ya lemah, kelihatan puasa. Jadi kata Ibnu Mas'ud sahabatnya, kalau kau puasa sunnah, pagi-pagi itu kamu berhias, minyaki rambutmu biar kelihatan segar, supaya orang tidak tahu bahwa engkau itu sedang puasa. Mengapa amal-amal ini dilakukan oleh sahabat? Amal soleh yang dilakukan tersembunyi itu memelihara diri dari sifat riya. Setan sulit untuk menggelincirkan, ya, menanamkan perasaan riya. Tidak ada orang tahu, cuman dia dengan Allah. Ya. Begitu juga cicit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cicitnya Nabi, anak daripada Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain ini punya istri, istrinya ini orang Persia. Ya. Istrinya Sayyidina Husain ini anak daripada Kaisar Yazdegerd, Kaisar Persia. Ya. Cicitnya Rasulullah SAW, anak dari Sayyidina Husain ini namanya Ali bin Husain, seorang zuhud, ya, yang zuhud, abid, ahli ibadah, ya, seorang zuhud, ahli ibadah, seorang yang pemurah, cucu Nabi. Ya, dia digelar oleh sahabat yang lain dengan julukan As-Sajjad, ya, orang yang banyak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan dia diberi gelar oleh Hasan Al-Basri ketika itu dengan julukan Zainal Abidin. Zainal Abidin, hiasannya para ahli ibadah. Maka dia dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Nah, aslinya Ali bin Husain, ya. Tapi orang lebih memanggil ketika itu Ali Zainal Abidin. Ada perbuatan istimewa daripada Ali Zainal Abidin, ya. Bahwa Ali Zainal Abidin ini Allah takdirkan, Allah kasih kelebihan dia harta, ya, Allah memberikan kelebihan harta. Ada satu amalan yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin, bahwa malam hari ketika orang-orang sedang tidur, dia keluar dari rumahnya, dia tutupi mukanya, dia pikul karung sendiri, isinya itu sembako. Isinya sembako. Kemudian dia berjalan menuju rumahnya para janda yang ada di dekat-dekat sekitarnya itu. Dia cari rumahnya para janda, ya, dia pikul sendiri, ya, dan sengaja dia tutupi mukanya di jalan. Orang sudah tidur, dia keluar. Kemudian dia letakkan sembako itu di depan pintu daripada rumah para janda itu. Diam-diam, setelah dia letakkan, dia cepat pergi. Tidak ada orang tahu. Dia lakukan itu sembunyi-sembunyi. Rutin dia lakukan.
Tidak ada orang yang tahu sama sekali siapa yang melakukan itu. Ya. Sehingga para janda-janda ini penasaran siapa yang memberikan sembako ini. Tidak ada orang tahu. Tapi akhirnya tahu juga bahwa itu yang melakukan adalah Ali Zainal Abidin. Kapan itu diketahui? Ketika Ali Zainal Abidin telah wafat. Setelah dia meninggal baru ketahuan. Kenapa ketahuan? Tidak ada lagi orang yang mengantar sembako di malam hari. Ya. Tidak ada lagi orang yang mengantar sembako di malam hari. Dan di satu riwayat dijelaskan di sebelah kanan punggungnya Ali Zainal Abidin ini ada tanda, ya, ada tanda semacam kapalan gitu, karena memikul beban. Nah, ini luar biasa, ya. Dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, ya. Maka banyak nasihat daripada para salafus soleh yang berkenaan dengan masalah ini, ya. Abu Hazim yang bernama Salamah bin Dinar, ya, seorang tabi'in namanya Salamah bin Dinar, nama kunyahnya Abu Hazim, ya. Uktum hasanatika asyaddu mimma taktum sayyi'atik. Sembunyikan kebaikan-kebaikanmu itu lebih daripada engkau sembunyikan dosa-dosamu. Ya. Sembunyikan kebaikan-kebaikanmu itu lebih besar daripada ketika engkau menyembunyikan dosa-dosamu. Namanya dosa, biasanya orang melakukan dosa itu tidak ingin orang lain itu tahu. Tersembunyi dosa itu, nggak ada orang dosa terang-terangan saya berbuat dosa, nggak ada, kecuali orang nggak waras, ya. Maka kata Salamah bin Dinar, Abu Hazim ini, sembunyikan kebaikan-kebaikanmu itu lebih besar daripada ketika engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu, ya. Dan ini luar biasa, dan ini nanti termasuk satu amalan yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kadang-kadang orang beramal ini, ya mohon maaf, ya, banyak kadang-kadang orang beramal ini keikhlasannya tidak terpelihara. Salah satu untuk memelihara keikhlasan dan menjauhkan dari sifat riya yaitu ini, amal-amal soleh yang dilakukan tersembunyi, apapun bentuknya, ya, infak kah, sedekah kah, atau amal pribadi, amal soleh yang lain kan. Terutama hari ini kalau lebih mudah lagi sebetulnya. Hari ini kalau ada orang mau berinfak, ya, dia punya harta, mau menyumbangkan hartanya, lebih gampang lagi. Umpama untuk pondok pesantren untuk apa. Sekarang kita bisa transfer uang. Tahu mau nyumbang 5 juta kah 10 juta tinggal, ya, apalagi sekarang orang yang punya ATM, ya, punya apa itu SMS banking, ya, bisa transfer. Dia duduk dengan mainkan jari saja, uangnya 10 juta ke pondok ini, uangnya sekian. Gak ada orang tahu, lebih mudah. Dan itu merupakan amal-amal besar yang dicintai Allah SWT. Ya. Nah, inilah, ya, perbuatan-perbuatan para sahabat, ya, dan para tabi'in. Yang perbuatan ini nanti termasuk hal-hal yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi di hadis ini sudah masyhur, ada 7 kelompok yang nanti tidak ada naungan, ya, di yaumul mahsyar tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. 7 kelompok, salah satunya ini. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ya. Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta ta'lamu, ya, ma tunfiqu yaminihi ala shimalihi. Seorang laki-laki, ya, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya, ya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Tangan ini sepasang. Ini menunjukkan, ini hanya kiasan saja.
Orang yang akan mendapat naungan Allah itu nanti orang yang berinfak secara diam-diam. Orang yang melakukan amal soleh, melakukan infak dan sebagainya, ya, tidak ada orang tahu. Ya, sampai dikatakan tangan kanan ini lambang kebaikan. Biasanya kita berbuat baik itu dengan tangan kanan. Ya. Amal dia itu sampai tangan kirinya yang paling dekat itu tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ya. Tapi kadang-kadang hari ini orang mencari kemasyhuran, ingin dikenal orang, ya. Kadang-kadang sumbangan, mohon maaf ini, ya, menyumbang sesuatu, ya, harus disebut namanya dari ini. Malah kalau tidak disebut ditanya, kenapa nggak disebut nama saya? Saya sudah nyumbang sekian, saya sudah beramal sekian, kok saya nggak dengar nama saya? Ya. Kadang-kadang ada kan orang yang dia tidak ingin namanya disebut, sudah cukup. Ya, kalau perlu ditulis ya sebut saja hamba Allah. Dia sembunyikan identitasnya, dia tidak ingin diketahui, dan itu merupakan amal besar. Ya, itu merupakan amal besar di sisi Allah SWT. Nah, cuman kadang-kadang iblis itu tidak senang orang melakukan perbuatan, maka ditanamkan sifat riya. Nah, untuk menghindari sifat riya ini, menutup pintu-pintu riya ini, amal-amal soleh yang tersembunyi ini perlu kita lakukan. Apa saja. Kalau bisa di antara kita, di antara ya orang-orang Islam itu punya satu amal yang ketika dia lakukan tidak ada orang tahu. Istrinya pun kalau bisa nggak tahu. Ya, kecuali dia dengan Allah SWT. Ya. Cukup. Biar orang tak tahu, biar orang tidak kenal, orang tidak mengetahui apa yang dilakukan. Cukup Allah SWT yang tahu. Kam min mashurin fil ardi majhulun fis sama, wa kam min majhulun fil ardi mashhurun fis sama. Berapa banyak orang terkenal di dunia ini, masyhur di dunia ini, tapi nanti asing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia masyhur dia, dikenal orang, oh itu orang begini. Tapi nanti di hadapan Allah majhul, dia nggak ada apa-apanya, nggak dikenal. Dan sebaliknya, berapa banyak orang majhul, ya, tidak dikenal. Orang nggak tahu siapa dia, apa yang dilakukan, orang nggak tahu, dan tidak dianggap oleh orang, karena dianggap orang biasa-biasa saja. Tidak ada amal istimewanya, disepelekan orang saja. Di dunia ini majhul, tidak dikenal orang, tetapi masyhurun fis sama, dia terkenal nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan dua ini? Keikhlasannya. Ikhlas, berbuat apapun cukup dia dengan Allah. Dipuji orang, dicela orang, nggak ada urusan. Biar Allah saja ya menjadi tujuannya. Ya. Nah, hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah, itu saja tausiah singkat subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.